Selamat pagi Smagaras Muda. Selamat pagi Smagaras Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Paling penting itu Pak. Paling penting salam Pancasila. Oke, selamat pagi Bapak Yongki. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Bapak Kepala SMA Negeri 13 Semarang, Bapak Rusmanto dan Bapak Ibu Guru yang lain juga. Kita akan membawakan. Ya, hari ini kita ada di acara narasi tali hati dan inspirasi adalah salah satu bagian dari narasi tali hati yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, terutama dalam kesiapan belajar. Dalam kesiapan belajar ada 7 kebiasaan baiknya. Gemar belajar. Bangun pagi. Di hari yang sangat cerah ini, Sangat cerah. kita berharap Tuhan hadir di antara kita untuk memberikan berkahnya supaya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dan Amin. memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Rusmianto. Untuk Pak Rus kami persilahkan. Monggo Bapak. Inspirasi pertama datang dari Bapak Rus. Terima kasih. Cerah sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah BTK Sukabumi, Ibu Bapak Guru, dan tentunya anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Sekali lagi saya ingin menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diminta membuka inspirasi setelah spelling waktu kosong. Temanya saya tadi disampaikan inspirasi. Luar biasa. Inspirasi itu saya buka dengan kalimat menarik ini. Hasil pendidikan tertinggi adalah toleransi. Orang yang paham perbedaan, ini menarik ini, adalah orang yang paham kebersamaan. Orang yang paling memahami perbedaan itu orang yang paling memahami pentingnya kebersamaan. Jadi toleransi itu, kita ini kan sangat beragam nih, baik agama, etnis, suku, latar belakang sosial, ekonomi. Jadi saling memahami, saling menghargai, saling menerima gitu. Jadi toleransi itu ada saling itu resiprokal, ada kesalinan dua arah gitu. Nah, di dunia kita Indonesia yang sangat majemuk, beragam, heterogen, toleransi itu sebuah kelebihan, sebuah keunggulan, sebuah keindahan begitu. Sudah tidak ada persoalan, sudah selesai titik. Itu toleransi di negara kita, di Indonesia, itu malah sebuah pelangi yang indah begitu. Dan di SMA Negeri 13 nilai-nilai toleransi dengan sekolah damai, dengan kebersamaan yang bagus sudah tercermin, karena pendidikan di SMA 13 telah menabur itu, menginternalisasi nilai-nilai perbedaan antar tadi, segala aspek itu. Jadi perbedaan itu sangat indah, sebuah peradaban bangsa, peradaban komunitas, peradaban pendidikan dilihat dari salah satu hal pentingnya adalah bisa bertoleransi. Begitu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Terima kasih Bapak. Sangat menginspirasi Pak ya. Luar Inspirasi biasa, ya. pertama di Saling. pagi hari ini langsung dari Bapak Kepala SMA Negeri 13. Yang harus diperhatikan adalah kita harus saling. Saling itu sebuah kata yang menurut saya indah sekali karena itu saling. Ya, karena ada timbal balik. Ada dua arah. Ada dua arah, bukan hanya satu. Langsung saja kita panggil Oke. narasumber Oke. pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nasyiwa Rizkita Aurelia. Oke, selanjutnya Caroline Putri Sugiarto Dedi Laksana Darmawan. dan Damar Jati Widi Pintoko. Ini adalah inspirator kita pagi hari ini. Nah, Moga di mereka ini adalah perwakilan dari pemeluk agama di SMA Negeri 13 Semarang. Yang pertama ada Mas Damar Jati ya. Mas Damar Jati ini dari kelas berapa Mas? Dari kelas 11 F7. 11 F7. Mana suaranya 11 F7? Oh, 200.000 sih ya. Selanjutnya Mbak Caroline dari kelas 11 F5. 11 11 F5. Mana suaranya? Suaranya 11 F5. Oh, 200. Oke. Selanjutnya Yang ketiga ada Mbak Nasyiwa. Nasiwa. Dari kelas 11 F3. 11 F3. Oke. 2 juta ya banyak sekali. Oke, Terakhir. dan terakhir Mas Dewi. Dari kelas F5. F5. 11 11 F5. Oh, 11 F5 lagi. Oke. Kita langsung pertanyaan aja atau gimana Pak Ibro? Monggo Pak Yanggi. Langsung yang pertama. Bagaimana kalian mendefinisikan hubungan dengan Tuhan? Siapa dulu yang jawab ya? Mas Damar. Definisi dengan Tuhan. Mungkin kita bisa ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita sedang mendapat berkat, mendapat masalah itu kita kan pasti kembalinya dengan Tuhan. Jadi jangan sampai lupa lah sama Tuhan gitu ya. Hubungan dengan Tuhan adalah kita tidak melupakan Tuhan. Iya, betul sekali. Bagaimanapun kita. Iya. Ya. Sebelumnya Pak Yanggi ini teman-teman belum tahu ini mau Mas berempat ini agamanya apa? Oh iya. Sabar. Oh, iya, iya. Sabar. Jangan rian lah Pak. Iya, saking Mas Dedi nun saya Mas Dedi. Iya. Mas Dedi menika agamanipun apa berarti nggih? Saya beragama Hindu, Pak. Hindu. Oke, terima kasih Mas Dedi. Terus Mbak Nasiwa Saya beragama Islam. Islam, terus Saya beragama Katolik. Katolik, Mbak Caroline yang lahir Mas Dedi. Saya agamanya Kristen. Dan ada yang bertengkar deh ini, ada yang bertengkar deh. Enggak, berarti kan kita sudah melaksanakan salah satu contoh toleransi di mana tidak ada pertengkaran meskipun berbeda-beda kan begitu gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Mbak Caroline. Mbak Caroline. Yang sama, Mbak Caroline. Pertanyaan yang sama dari Mas Damar tadi. Ini dari sudut pandang Katolik berarti ya? Iya. Kalau saya itu nggak jauh beda dari Mas Damar. Kalau misal kita ada sedih atau sedang kayak gerusa-gerusu gitu, ya kembalinya ke Tuhan. Kayak kalau di agama saya itu kami menganggap Tuhan itu sebagai Bapa kami. Jadi sebagai Bapa yang merawat, menjaga dan juga memelihara anak. Gitu. Ya. Ini ya, merasa aman ya Pak ya. Selanjutnya Selanjutnya Mbak Mbak Nasyiwa. Menurut saya definisi dari hubungan antara Tuhan dan manusia adalah hubungan antara makhluk ciptaan dengan Tuhan. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu harus
menjalankan ini perintahnya dan mentaati peraturannya serta menjauhi larangan-larangan. Jadi hubungannya adalah hubungan makhluk dengan Baterainya telah nih Pak. Baterainya telah. Yo. Oke, selanjutnya Mas Dedi. jadi ya. Yo. Dalam agama saya itu Tuhan kan adalah pencipta ya, dan Iya. manusia itu ciptaannya. Maka itu sebuah kewajiban bagi manusia untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka dari itu kita tuh harus mentaati perintahnya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa ya? Dengan agama yang berbeda-beda tentu saja ritualnya juga berbeda-beda. Nah, ritual yang semacam apa yang menurut panjenengan ini yang membuat Anda semakin apa ya? Semakin merasa dekat dengan sang taat Dan alasannya ya mengapa? alasannya. Nah, ritual apa yang membuat Anda dari Mas Dodi oh Dodi juga ya. Apa? Kalau menurut saya itu Yang membuat Anda merasa sangat dekat dengan sang pencipta lah, ini ritualnya apa? dalam agama saya itu ada sembahyang yang wajib. Ah. Kan itu Ah. sembahyang Trisanja. Trisanja apa itu? Kan agak ngerti ya. Trisanja apa ini? Tri itu Tiga. tiga. Sanja itu Sonjo. waktu. Oh waktu. Iya. Jadi sembahyang yang dilakukan dalam 3 waktu. 3 waktu apa saja? Dari, yang dimulai dari pagi Pagi hari, siang, dan sore. dan sore. Sore atau malam. Sore atau malam. Ini pagi di rumah, siang bagian di sekolah. Apakah Anda pernah sanja di sekolah? Ya kalau pas waktu istirahat itu saya melakukan sembahyang kelas itu. Oh iya. Wah, keren sekali sih. Iya, keren. Boleh tepuk tangan lo Jani yo pada Iya, teman-teman tepuk ya. tangan. Yang kedua langsung ya, Iya. Mbak Nasima. Nasima. Ritual atau praktik keagamaan yang berkesan atau membuat saya taat kepada Tuhan adalah sholat. Rasa dekat, karena dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dengan sholat juga merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang membedakan kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Oke, luar biasa juga. Ada lagi? Sambung selanjutnya, Mbak Caroline, ritual yang menurut jenengan merasa paling dekat dengan sang pencipta. Ayo. Dalam agama saya itu ada namanya perayaan Ekaristi atau biasa disebut misa. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu ada saat di mana Romo mengangkat tubuh dan darahnya yang berupa hosti dan juga anggur dalam piala. Nah, ketika Romo mengangkat itu sambil mengucapkan doa dan kita menerimanya, waktu saya menerimanya itu saya merasa tubuh Kristus itu bersatu dalam diri saya. Itu seperti simbolisasi bahwa Kristus itu tinggal di dalam pribadi saya gitu. Oke, luar biasa. Merasa sangat dekat gitu ya. Ya, sangat dekat karena nyawiji ya bahasa Jawa. Nyawiji. Oke, luar. Ya, kalau saya itu mungkin di luar sembahyang dan ibadah tadi, tapi dalam itu mengasihi. Karena dalam Kristen itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama, baik itu kita kenal atau tidak, baik itu yang sudah menjadi kita atau yang baik sama kita, itu kita harus tetap mengasihi. Karena misalnya kalau kita hanya mengasihi sesama yang sudah memberi timbal balik pada kita, itu kayak oh ya memang itu keharusan. Tapi kalau dari orang yang selalu menjadi kita, selalu mengolok-olok kita, kan itu
sepertinya memang susah untuk kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Wah, luar biasa Luar sekali ya. biasa. Kasih berarti ya. Mengasihi. Mengasihi. Pertanyaan yang selanjutnya, pernahkah kalian mengalami situasi di mana perbedaan agama justru memperkuat keyakinan kalian dekat dengan Tuhan? Pernah nggak ada di situasi seperti itu, Mas Damar? Ya, saya pernah. Oke. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, waktu teman-teman yang muslim itu sholat dan saya mungkin di kelas berdoa dengan cara apa ya, bersembayangnya kita berbeda, tapi kan kita juga tujuannya sama untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa. Jadi kita ya apa ya, saya kalau Tuhan itu yang Maha Kuasa. Gitu. Dengan perbedaan berarti malah meyakinkan. Iya, betul Pak. Tapi ini fun fact, Mas. Fun fact ini. Mas Damar ini cita-citanya jadi pastor ya? Iya, Ya, bener ya? betul. Nah, jadi pastor. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Mas Damar ini Bisa tercapai. Amin. Oke, selanjutnya Mbak Arli. Tanyanya sama Mbak. Pernahkah ada di situasi ya dalam perbedaan beragama justru menambah keyakinan? Ya, tentu saja pernah. Kita sebagai manusia pastinya itu nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh bantuan dari sesama manusia yang lain. Makna dari itu bagi saya itu bahwa tangan Tuhan itu ada di mana-mana buat membantu kita, buat membantu saya waktu saya merasa susah. Jadi Tuhan menyatakan kebaikannya lewat pengantara kita semua. Oke, luar biasa. Walaupun itu beda-beda agama gitu ya. Ya, berarti tetap menjadi Ya, luar biasa sekali ini. Mbak Nasiwa. Kalau untuk saya mungkin saat hari Jumat di mana warga Islam di Semanggalas itu mengadakan sholat Jumat dan untuk putri mengadakan kegiatan keputrian. Lalu setahu saya yang beragama Kristen itu selalu berada di lab. Itu terkadang membuat saya berpikir kalau di hari itu juga semua masyarakat Semanggalas menjalankan ibadah. Yang Katolik juga ya di lab bahasa itu memperkuat saya semakin gencar melakukan ibadah. Semakin mendekatkan diri ya. Jadi di hari yang sama. Di hari yang sama. Oh, menjadi Jumat itu menjadi Momen hari toleransi. sembahyang ya. Momen Sembahyang toleransi. nasional Semanggalas. Gitu. Oke. Mas Ya, Devi. Pernah nggak kamu ada di situasi di mana perbedaan beragama itu justru menambah keyakinanmu dekat dengan Tuhan? Ya, mungkin jawabannya nggak jauh dari Damar ya. Iya, boleh. Sah. Karena kan saat kita beribadah gitu kan kita berbeda-beda cara, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Pada itu kita simbol bukti dari Tuhan itu hanya satu, walaupun jalannya berbeda. Tapi lo gitu mau Luar biasa itu filosofis banget loh, Tuhan satu, Tapi tapi meskipun jalannya caranya beda-beda. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin terakhir ya Pak. Terakhir ya. Panas ya? Iya, udah. Harus diuntuk sering. Diuntuk sering. Oke, ada satu pertanyaan mungkin untuk jenengan semua. Apa tantangan terbesar dari masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya atau menjalankan keyakinannya di SMA Negeri 13 yang kita cintai ini? Nah, apa tantangan terberatnya? Kalau saya sih kurang ada tempat khusus ibadahnya. Tempat khusus ibadah. Sinten iki berarti Bapak Agung, nama Bapak Arif. Nah, tempat khusus ibadah Mas Dedi. Oh ya Mas. Oke, terus lagi. Udah ada temannya. Kurangnya teman ya Pak. Orang temannya. Sungguh. Dikatakan tapi nggak apa-apa ya kan?
Ya walaupun sendiri bisa beribadah di kelas dan tetap sih. sebenarnya tetap. Ya. Lagi? Ada lagi? Ampun, oke. Mbak Anasima, apa? Tantangan terberat untuk menjalankan apa ya? Atau mendekatkan diri dengan Tuhan apa? Di lingkungan SMA 13 yang kita cintai. Menurut saya pribadi itu sepertinya nggak ada ya Pak, karena mayoritas warga Semagales ini Islam, jadi musola sudah tersedia dan sudah direnovasi menjadi lebih baik. Lebih baik. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Tempat musolanya sudah menjadi lebih nyaman. Namun terkadang saat keputrian di aula itu saya merasa kurang nyaman karena tempat wudhunya itu kadang airnya panas, terus gitu. panas sekali mati. Jadi saya sama teman muter-muter nyari air. Itu Oh begitu. Bisa diatasi ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? sudah. Sampun matur nuwun, Mbak Karoli. Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada ya Pak. Berarti aman-aman saja. Iya. Gitu ya. Berarti bisa menjalankan kegiatan keagamaan dengan damai dan tenang gitu ya. Oke, Kristen. Ya, kalau saya sama seperti Mbak Olin, karena kalau kami kan Kristen biasanya saat Jumat itu di lab. Ya, di lab itu kami sudah bisa berkumpul, sudah ada AC-nya juga. Jadi ya menurut saya sudah cukup untuk itu. Sudah terfasilitasi dengan Ya, aman. sudah. Oke, berarti aman. Terakhir ya Mas, kita membuka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan satu penanya. Pak Agung, monggo Bapak Anies. Bapak Agung itu yang saya ini. Satu lagi bisa, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian talkshow ini dalam konteks keberagaman beragama. Keberagaman agama itu meskipun berbeda-beda merupakan bentuk keindahan untuk menuju atau menciptakan Bhinneka Tunggal Ika. Satu pertanyaan anak-anakku, apa yang sudah kamu lakukan atau akan kamu lakukan dalam rangka mewujudkan keberagaman itu menjadi utuh sehingga NKRI ini tidak terpecah belah lewat agama. Terima kasih. Monggo dijawab dari Mas Jamar dulu. Iya. Ya bagus. Monggo. Langsung. Terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Mungkin karena saya dari Kristen dan saya juga dalam organisasi Kristen itu saya menjadi wakil ketua. Mungkin kami dalam event yang akan kami lakukan mungkin kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mungkin dari jurnalistik untuk yang lain untuk mendokumentasikan kegiatan kami supaya yang beragama Kristen itu bisa ikut serta semua. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya itu mungkin kami bisa mengkolaborasikan supaya tidak terjadi gap antar agama di Semagales, gitu Pak. Ya, luar biasa Mas. Yang lain, no? Mbak Olin? Kalau dari saya sendiri dan juga dari kerohanian agama Katolik di sekolah ini mungkin sesekali kami mengadakan kunjungan ke panti asuhan atau berbagi. Mungkin kalau untuk kegiatan selanjutnya kami akan berdiskusi dengan Bu Cecil agar bisa menyebarluaskan kegiatan ini untuk lebih meluas ke agama-agama yang lain, misal untuk berbagi takjil dan lain sebagainya. Ya, bagus. Oke, Jos. Menarik. Selanjutnya Mbak Nasima. Lalu untuk saya dan mungkin akan beberapa teman-teman muslim lainnya mengikuti itu, biasanya kami membantu teman yang Kristen atau Katolik juga berteman baik. Saya sendiri juga punya teman dari banyak agama, termasuk yang ada di sini semua. Sudah? Berteman baik. Berteman baik. dengan semua. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi tentu saja. Oke, monggo Mas Yudi.
Kalau dari saya sih di setiap bulannya itu di organisasi pada Hindu Semarang itu ada dilakukannya bakti sosial kepada semua masyarakat. Jadi itu untuk mempererat hubungan dengan semua umat manusia, jadi tidak memandang agama apapun. Oke, terima kasih. Itu boleh ditepuk tangan nih loh, boleh banget loh. Elok banget loh, kata-kata dari Mas Dedi itu sangat filosofis sekali tadi loh. Oke, ada satu pesan dari Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Iva nggak tanya, tapi cuma mau ngasih pesan ke semua warga sekolah ya, terutama yang beragama Islam. Kita kan melakukan toleransi antar umat beragama. Nah, menurut saya dalam menjalankan ibadah masing-masing kita juga harus menjunjung tinggi toleransi. Contoh yang masih sangat kurang dilakukan teman-teman kita itu adalah saat sholat berjamaah di masjid, ini khusus yang Islam ya. Jadi masih banyak yang begitu masuk masjid itu bukannya silent, wudhu, sholat, tapi masih ngobrol, bercanda, bahkan ada yang sholat itu temennya mengganggu, kayak lagi sujud, pantatnya dicetak-cetak, terus HP-nya dijawil-jawil, itu banyak. Jadi yang cowok-cowok itu masih sering melakukan hal-hal kayak gitu. Yang cewek ngobrol nggak henti-henti, mulai dari tempat wudhu sampai sholat, itu masih menurut pengamatan saya sholat anak-anak di masjid itu masih kurang khusyuk. Kemudian untuk di keputrian itu juga yang tidak sholat itu presentasinya selalu lebih banyak yang tidak sholat dengan yang sholat, itu setiap momen. Nah itu mungkin memang lagi haid ya, cuma mungkin yang lagi haid itu bisa lebih menghormati yang sedang sholat, ikut mendengarkan kajiannya, kemudian nggak main HP sendiri. Saya pernah mengamati anak itu sedang nonton film, yang filmnya itu maaf agak ada tanda kutip, itu gerombolan cewek. Jadi itu pesan saya, jadi kita bukan hanya menghormati keberagaman beragama, tapi kita juga menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Itu saja, semoga nanti anak-anak makin sadar, kesadarannya makin tinggi, beribadah makin khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun, Bu Iva. Maturun. Sangat menginspirasi sekali dari semua yang hadir hari ini adalah inspirator semuanya. Bukan hanya yang ada di depan, bahkan yang meresani, bahkan yang ada duduk-duduk di belakang, semua adalah inspirator yang menginspirasi kita semua. Ya, kita dari penghujung acara talk show pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan memberikan hal baik untuk kita semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita ke depan bisa terkabulkan. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya, termasuk terima kasih Ya, terima kasih terima kasih Mas narasumber Dedi, luar biasa, Mbak Nasima, Mbak Karolin dan juga Mas Ya. Damar. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk mereka, untuk kita semua. Saya Yonggi Arya Permana. Saya Kristiawan. Sampai jumpa di Inspirasi Semanggalan siang berikutnya. Oke, selamat pagi. Monggo foto.